Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Insyirah atau yang biasa kita kenal dengan surat Al-Nasrah yang terdiri dari 8 ayatnya ini adalah salah satu surat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, sudahkah kulapangkan dadamu, angkat deritamu, menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan begitu pun dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun suka dengan umatnya yang rajin untuk membaca surat ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengamalkan surat Al-Insyirah atau Al-Nasrah ini menurut kitab dari Al-Hikmah. Untuk siapa saja yang sedang kesusahan, siapa saja yang sedang bersedih, seandainya kesulitan datang, maka senantiasalah engkau untuk membaca surat Al-Nasrah ini. Barang siapa yang membaca surat Al-Nasrah, maka laksana sowan kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah dalam keadaan susah, maka Rasulullah menjadi bergembira. Berikut adalah Syekh Muhammad Al-Haqqi An-Nazili dalam kitabnya Khazinatul Asrar. Beliau pun berkata seperti ini: barang siapa membaca surat Al-Nasrah setiap habis sholat 5 waktu, maka Allah memudahkan urusannya dan melapangkan atau menghilangkan kesedihannya, juga mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang biasa saya lakukan, yang biasa saya amalkan, kali ini akan saya bagikan. Lakukanlah setiap kali sehabis sholat fardu, setiap harinya, untuk menyempatkan membaca surat Al-Nasrah sebanyak 25 kali. Tapi bagaimana jika kita dalam keadaan terhimpit, benar-benar dalam keadaan butuh, benar-benar dalam keadaan sangat sulit? Ada cara untuk meriadohinya, ada cara untuk mentirakatkannya. Dan rahasianya itu akan datang bila sampean itu percaya. Rahasianya itu akan datang bila sampean percaya. Tentu percayanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah-wasilah yang Dia jabarkan, wasilah-wasilah yang Dia turunkan, wasilah-wasilah yang Dia sediakan untuk kita. Kita hanya tinggal pilih, kita hanya tinggal jalani. Semua tergantung kita lagi. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan hutang piutang kita? Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah kerjaan kita? Bagaimana cara menyelesaikan masalah keluarga kita? Kembalikan lagi ke Allah. Kembalikan lagi ke Allah. Ada satu tirakat yang pernah diajarkan oleh guru dari salah satu pesantren, Sunan Derajat, yang ada di Lamongan. Yang kali ini
Saya akan sampaikan kepada kalian semua yang benar sudah terjadi, yang benar adanya, benar-benar mustajab. Amalan itu benar-benar mustajab. Pertama, kita harus menyadari diri kita itu siapa. Apakah kita dekat dengan Allah? Apakah kita jauh dengan Allah? Tentu kita jauh dengan Allah. Jika kalian jauh dengan pemerintah, tiba-tiba kalian teriak, "Pemerintah tolong, keluarga saya miskin, rumah saya hampir hancur, turunkan anggaran untuk membedah rumah saya." Apakah langsung akan diberi oleh pemerintah? Kan tidak. Karena kalian itu jauh, stepnya itu jauh. Kalian warga biasa, kita warga biasa, pemerintah orang nomor satu. Di negara kita ini orang nomor satu. Contoh ini akan kita ambil dalam kehidupan secara keimanan kita. Kita itu siapa? Kita dekat dengan Allah. Kita sholatnya itu khusyuk. Sudah berapa lama kita sholat 5 waktu? Apakah dari balik sampai hirup napas kita saat ini kita benar-benar menjalankan perintah Allah sehingga kita dekat dengan Allah? Jika tidak, kita butuh wasilah. Inilah fadilah dari alam Nasroh. Kita meminta wasilah kecintaannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengamalkan surat ini akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah menolong kesusahan Rasul, apalagi kesusahan kita. Rasul saja itu ditolong sama Allah. Yang kesusahannya itu ya Allah ya Rabb. Gak bisa dibayangin lagi bagaimana cara dia memperjuangkan Islam pada zaman ini. Kita umatnya sekarang baru ada masalah hutang piutang kecil 5 juta, 5 miliar aja sudah pusing. Kita umatnya aja zaman sekarang ribut sama istri keluarga begini, Pak RT, Pak Lurah, Pak RW, udah pusing. Ada ancaman mau dipenjara, ada ancaman mau dibunuh, ada ancaman mau dibegini. Itu sudah dilewati semua sama Rasul. Dan zaman dulu itu lebih parah. Kembali lagi ke cara tirakatnya. Yang pertama, berpuasalah. Saya anjurkan untuk berpuasa di hari lahir kalian. Kalian lahirnya hari Senin, Selasa atau Minggu, mulailah di hari tersebut. Puasa ikhlas karena Allah, ridho karena Allah, mengharap bantuanmu. Hanya setelah habis sholat fardu, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Terserah kalian sholawat apa. Sholawat A, B, C, D. Yang penting niatnya, sarinya untuk mencintai Rasulullah SAW, untuk menjanjung nama kekasih Allah SAW. Bacalah salawat semampu kalian, 100-200 ribu. Lalu tutuplah dengan surat Al-Nasr sebanyak 40 kali selama 7 hari. Lakukan puasa selama 7 hari. Lakukan itu dimulai dari hari lahir kalian. Lalu bacalah surat Al-Nasr di tiap waktu sholat sebanyak 40 kali. Hanya 7 hari, insya
Pintu-pintu yang tadinya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hal-hal yang tadinya ingin terjadi akan berbalik menguntungkan Anda. Insya Allah cepat pertolongan Allah. Doa. Sudah bersolawat, sudah membaca Al-Nas, berdoa. Kita minta wasilahnya Rasul. Minta wasilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, ya Muhammad, ya Nabiullah, aku umatmu datang kepadamu dalam keadaan susah. Cerminkan arti dari surat Al-Nasr itu kepada Rasul. Cerminkan. Minta wasilah dia untuk bagaimana Allah itu cepat menolong kita. Karena manusia nomor satu yang paling dekat dengan Allah itu Rasul. Bahkan malaikat sekalipun itu kalah. Kita minta orang yang paling dekat dengan Tuhan itu kita minta dia. Kita minta wasilahnya. Itu cara untuk menyenangkan Rasul. Bersolawat, membaca Al-Nasr. Rasul senang dengan umatnya yang seperti itu. Jika Rasul sudah senang, insya Allah beliau pun akan sangat ingin menolong kalian. Insya Allah. Semua ini bisa terjadi, bisa dikabul, bisa terlaksana. Satu kunci, percaya. Hasilnya itu akan datang saat kalian itu percaya. Dan lagi pula Al-Nasr ini kita ngerujuk kembali ke kitab Khazinatul Asrar. Di situ pun ada kalimat seperti ini. Sebagian ulama berkata membaca surat Al-Nasr itu memudahkan rizkimu, melapangkan dada, menghilangkan kesulitanmu, dan urusan-urusan yang pernah akan duniawi ini akan berubah. Menghilangkan rasa malas dalam beribadah. Hilang. Apa yang kita harapkan selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan selesaikan masalahmu, kebutuhan uangmu dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang salah. Jika ada cara yang lebih benar, apa nggak diambil cara yang lebih benar? Kenapa harus jualan obat yang terlarang? Kenapa harus mencuri? Kenapa harus menipu orang? Kenapa harus percaya dengan mentor yang palsu? Kenapa harus percaya dengan perusahaan yang goib? Kenapa harus percaya dengan sesuatu hal yang kalian sebenarnya tahu itu salah? Lalu ada jalan yang benar-benar kalian itu sadar. Ini jalan Islam. Ini jalan Allah. Bodoh kalian kalau nggak percaya. Lebih percaya sama jalan yang seperti itu. Lakukanlah puasa selama 7 hari. Amalkanlah selama 7 hari. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah wasilah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah Allah itu tidak pernah bohong. Allah itu tidak pernah ingkar. Jadi pasti akan dijawab, akan dibayar oleh Allah. Pasti. Insyaallah. Untuk kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tutur kalimat yang
kurang berkenan. Para guru, para alim ulama yang lebih mengerti daripada saya mohon maaf. Sengaja saya hanya membuat video ini untuk menjelaskan, untuk berbagi ilmu. Sedikit tidaknya insya Allah bermanfaat untuk yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.